Coba kita lakukan tes ingatan sederhana. Saya ingin kamu jawab pertanyaan ini dalam hati secepat mungkin. Yang pertama, apa nomor telepon sahabat terbaik kamu? Yang kedua, apa nomor telepon orang tua kamu? Dan yang ketiga, tanpa membuka Google Maps, sebutkan rute jalan tikus yang harus kamu lewati untuk sampai ke rumah sakit terdekat dari rumahmu. Kalau kamu seperti kebanyakan orang di era ini, kemungkinan besar kamu kesulitan menjawabnya. Mungkin kamu ingat satu nomor, tapi sisanya mungkin blank. Padahal, kalau kita mundur 15 atau 20 tahun yang lalu, menghafal 10-20 nomor telepon itu hal yang wajar. Pertanyaannya, apakah ini tanda-tanda penuaan dini? Atau ada sesuatu yang lebih fundamental yang sedang berubah pada otak spesies manusia? Tantangannya makin berat. Dulu kita cuma menyerahkan ingatan ke HP atau Google. Sekarang, dengan hadirnya generatif AI seperti ChatGPT atau Gemini, kita mulai menyerahkan kemampuan berpikir kita. Kita tidak lagi menulis esai, kita minta AI buatkan. Kita tidak lagi pusing memikirkan ide, kita minta AI buatkan brainstorming. Muncul sebuah kecemasan kolektif. Apakah teknologi ini sebenarnya sedang membuat kita semakin bodoh? Dan apakah otak kita sedang mengalami devolusi? Di video kali ini kita akan membedah fenomena yang disebut cognitive offloading. Sederhananya, ini adalah tindakan mengurangi beban kognitif otak dengan menggunakan alat bantu eksternal. Pada tahun 2011, sebuah studi fundamental terbit di jurnal Prestigious Science oleh Betsy Sparrow dan timnya dari Columbia University. Studi ini memperkenalkan istilah dengan nama The Google Effect. Temuan Sparrow sangat menarik. Partisipan dalam penelitian cenderung gagal mengingat fakta jika mereka tahu fakta itu bisa dicari di komputer nanti. Tapi anehnya, mereka justru sangat ingat di mana lokasi folder atau website untuk menemukan fakta tersebut. Artinya apa? Otak kita beradaptasi. Otak berubah fungsi dari yang tadinya seperti hard drive atau penyimpan data menjadi sekedar indeks pencari atau external searcher. Mungkin kamu berpikir, itu kan wajar, efisiensi. Tapi tunggu dulu, sebuah studi lanjutan oleh Rico dan Gilbert pada tahun 2016 dalam Trend in Cognitive Science menginformasi bahwa pola ini tidak berhenti di Google. Pola ini meluas, semakin kita percaya pada alat eksternal, semakin kita kehilangan kepercayaan diri pada ingatan kita sendiri, dan semakin kita malas memproses informasi yang baru. Kita menjadi penimbun digital tapi miskin pengetahuan internal. Mungkin kamu berpikir, oke, kita nggak apa-apa jadi pelupa. Tapi, masa sih otak kita berubah secara fisik? Masa otak bisa menyusut? Jawabannya, ya, bisa. Dan buktinya ada di kepala para sopir taksi di London. Mari kita lihat studi ikonik dari Eleanor Maguire pada tahun 2000 yang diterbitkan di Proceedings of the National Academy of Science. Di London, untuk jadi supir taksi resmi, seseorang harus lulus ujian The Knowledge, menghafal 25.000 jalan tanpa GPS. Maguire memindai otak para supir taksi ini dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Bagian otak mereka yang bernama hippocampus posterior, pusat navigasi dan memori spasial, ukurannya jauh lebih besar dan lebih padat dibandingkan manusia rata-rata. Ini membuktikan neuroplastisitas otak itu seperti otot. Kalau dilatih berat, dia akan membesar. Tapi ada sisi gelapnya. Penelitian terbaru dari Dahmani dan Bohbot pada tahun 2020 di jurnal Scientific Report menunjukkan kebalikannya. Mereka meneliti orang-orang yang kecanduan pakai GPS. Hasilnya, hipokampus mereka kurang efektif dan kepadatan memori spasialnya menurun. Mereka kehilangan kemampuan untuk membuat peta mental atau mental map. Mereka tidak lagi menavigasi, mereka hanya mematuhi perintah suara. Jadi, jika ketergantungan pada GPS saja bisa membuat bagian hipokampus kita lemah, bayangkan apa yang terjadi pada bagian otak lain jika bergantung pada AI untuk berpikir. Inilah bagian yang paling mengkhawatirkan dan baru saja diteliti tahun 2023 dan 2024. Kalau Google menggantikan memori, AI menggantikan reasoning atau penalaran. Sebuah preprint studi yang dipublikasikan di Nature Human Behavior menemukan fakta pahit. Pengguna yang rutin melakukan offloading tugas kreatif ke AI menunjukkan penurunan drastis dari kemampuan menghasilkan ide orisinal mereka sendiri saat AI-nya dicabut. Kreativitas mereka tumpul karena terbiasa disuapi. Dan lebih parah lagi,
Studi empiris berjudul Your Brain on ChatGPT menemukan bahwa partisipan yang menggunakan AI untuk membantu tugas penalaran mengalami penurunan akurasi memori jangka panjang. Kenapa? Karena mereka tidak memproses informasi itu secara mendalam. Mereka cuma copy-paste mental saja. Dan puncaknya, tahun 2024 di Psychological Bulletin memperingatkan tentang resiko kognitif atrofi atau penyusutan kognitif pada prefrontal cortex kita. Ini adalah bagian otak depan yang bertugas untuk logika kompleks, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Jika kita selalu minta jawaban instan ke ChatGPT tanpa berusaha memecahkannya dulu, sirkuit saraf di prefrontal cortex ini bisa melemah. Kita beresiko menjadi generasi yang punya akses di semua jawaban, tapi tidak paham kenapa jawabannya begitu. Ternyata, AI bisa meningkatkan kreativitas manusia tanpa biaya kognitif, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah manusia harus bertindak sebagai kurator, bukan sekedar konsumen pasif. Saat AI mengerjakan tugas dasar seperti drafting atau data compiling, manusia harus fokus pada evaluasi kritis. Jadi, jangan biarkan AI menggantikan proses berpikirmu. Jika kamu seorang penulis, biarkan AI merapikan tata bahasa, tapi ide dan struktur logika harus dari kamu. Jika kamu programmer, biarkan AI menulis sintaks dasar, tapi arsitektur sistem harus dari kamu. Dan ingat, ada riset pada tahun 2021 tentang AI safety. Mereka menekankan bahwa AI masih sangat lemah dalam moral reasoning dan etika. AI tidak paham konteks emosional dan nilai kemanusiaan. Disinilah benteng tentang kecerdasan kita. Tapi kita punya pilihan, jangan jadi zombie yang buta arah. Jangan jadi zombie ChatGPT yang tumpul logika. Jadilah manusia yang cerdas. Gunakan teknologi untuk extend kemampuanmu, bukan replace kemampuanmu.